Loh, kenapa masih hari ini? Yoma mana Yoma? Mentang-mentang kemarin sama Yoma ya. Iyalah, udahlah, nggak usah lah. Masih tuker aja. Bisa dong. Soalnya masih sombong. Kemarin aku ajakin podcast, Bu. Dia nih kemarin aku ajakin podcast, nggak mau dia. Sibuk. Nggak bisa, hari ini aku sibuk, katanya sombong. Iya, Sombong. Ini pakaiannya udah eksekutif muda. Tapi wajahnya nggak terlalu muda. Soalnya kemarin itu aku habis ini MCU dulu, meditasi aku dulu. Oh, Ngapain itu masih? Iya, jadi ini Bu apa biar cek dulu nih Bu nih, saya ada potensi penyakit apa atau apa gitu. Oh, bagus itu. Oh, gitu. Jadi, Gimana hasilnya, kabar gembira atau kabar kurang gembira? kebanyakan sih tengah-tengah. Kolesterol sebenarnya. Tapi deg-degan nggak? Deg-degan banget soalnya apalagi pas nempel darah. Oh, bukan deg-degan karena hasilnya? Sama, tapi nempel darah lebih takut lagi. Saya takut jarum. Oh, gitu. Oh, bisa takut sama jarumnya. Kayaknya jarumnya juga takut sama Mas. Walaupun kecil berasa loh. Tapi kalau kita lihat ke MCU gitu, tahu-tahu ternyata hasilnya Nggak bagus. nggak bagus juga, ngeri juga ya ternyata. Karena kita nggak sadar, Betul. badan kita sebenarnya itu nggak lagi ngasih reaksi, warning, respon gitu kan. Tapi ada juga orang yang baru pusing-pusing dikit langsung ke rumah sakit berobat, Ada. padahal pusingnya dikit. Karena kadang-kadang kita ngerasa kali ini harus spesialis ini. Itu. Padahal belum jelas ya. Betul, Jadi kan? sebenarnya gimana nih? Nah, Kapan kita harus berobat dan kita berobatnya kemana, Mas? Betul. Pengen tahu? Aku pengen tahu banget nih, gimana nih caranya? Hari ini aku sudah menghadirkan dua narasumber yang sungguh sulit mempertemukan jadwal beliau. Betul sekali. Janjiannya di awal tahun, ketemunya di akhir tahun. Ini dua-duanya sangat sibuk sekali. Sibuk banget, Makanya Mas. ini momen harus kita manfaatkan. Harus banget Iya, ini, Mas. iya, betul. Kalau tadi kita pengen tahu kan, kapan sih harusnya kita ini berobat? Gejala seperti apa yang nih lu udah harus berobat nih. Kita sudah ada satu dokter. Oke. Yang lagi happening banget pokoknya. Cluenya adalah satu clue langsung ketahuan nih siapa? Rahim Copot. Udah ketahuan ya. Nanti Viral, kita sapa. viral. Tapi sebelumnya kita sapa juga nih. Selain beliau ada juga. Ada. Kalau tadi masih bingung kan? Kalau pusing gue harus berobatnya kemana dulu sih? Iya. Bisa gak sih gue langsung ke rumah sakit? Betul. Tapi gue maunya langsung ke rumah sakit aja gitu kan. Iya, Masih ketemu supaya dikit-dikit ke rumah. spesialis, iya. Apalagi dicari dokter spesialisnya yang cewek. Makanya Kita sekarang harus kita tanya. ada sudah menghadirkan juga nih yang bisa menjelaskan hal itu nih. Nah, dan sekalian kita mau tahu kalau pusing-pusing gitu bisa pakai BPJS nggak, Bro? Nah, itu penting banget. Kita langsung sambut pertama adalah Ibu Direktur Yeay. Jaminan Pelayanan Kesehatan, Ibu Dokter Lili. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Nah, kalau yang tadi udah kita kasih clue, rahim copot. Langsung saja, Dokter Gia Yeay. Pratama. Langsung ya, kalau nyebut rahim copot langsung Bu. Iya. Udah se Indonesia Raya Konotasi. SCP Bu itu Bu. Kayaknya udah sampai internasional juga nih. Udah main copot kok. Dokternya juga berbakat banget, bikin buku banyak loh, bikin buku. Kali ini jadi film bukunya juga. Oh iya, udah jadi film juga. Ah, Jadi jadi film. dokter apa artis nih? Makanya terlalu banyak. Oh pantesan jadwalnya sulit, padat. Betul. Lagi yang bikin buku yang baru soalnya. Iya, nah sekarang kita mau tanya dulu nih ke Bu Dirjam Bu. Tadi Farah ngobrol sama Mas Wanto, Masis. Sama Masis nih lagi, ternyata Masis kemarin habis MCU Bu. Dari kantor ya Masis ya? Iya, Ih keren sih, kantornya berarti aware sama kesehatan Betul, pegawainya. kita harus aware. Keren. Sebenarnya kenapa sih Bu BPJS Kesehatan itu menganggap promotif dan preventif itu penting Bu? Iya, jadi kita harus tahu bahwa akhir-akhir ini sudah terjadi transisi pola penyakit. Oke. Dari tadinya kan penyakit infeksi yang sifatnya akut, sebentar bisa sembuh, kita rawat berapa hari udah sembuh gitu. Ini sudah mulai bergeser ke penyakit-penyakit kronis jangka panjang yang susah sembuh gitu ya. Bahkan ada kecenderungan dia menyebar nanti kena penyakit-penyakit lain gitu. Nah ini kan akan berdampak pada kondisi kesehatan yang cenderung menurun gitu ya, karena dia Jadi bisa komplikasi gitu ya, Bu, ya? komplikasinya makin banyak dan seterusnya. Dan yang kita juga concern adalah ternyata sekarang ini bergeser juga penyakit-penyakit kronis tadi bukan lagi pada orang-orang yang usianya pertengahan, tapi malah orang-orang yang muda juga sudah mulai terkena penyakit-penyakit kronis. Nah ini yang sangat disayangkan gitu kan. Dan kalau dari sisi BPJS Kesehatan itu penyakit-penyakit kronis ini akan memunculkan penyakit-penyakit lain
lain dengan komplikasinya yang berdampak biayanya cukup mahal, atau kita bilang penyakit-penyakit yang berbiaya katastrofik. Itu sudah mencapai 30 triliun per tahun. Jadi sudah kira-kira mungkin berapa 20-an% atau 23% dari total biaya pelayanan kesehatan. Nah, ini kan dan ini cenderung akan naik terus karena kita lihat prevalensi penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi yang kita bilangnya mother of disease. Karena dia akan melahirkan penyakit-penyakit lain kan, komplikasi gitu ya, Bu, ya. Turunannya banyak. Nah, ini prevalensinya naik terus dan pada usia yang makin muda. Nah, inilah yang menyebabkan kita nggak bisa lagi hanya nunggu di hilir istilahnya ya, udah sakit kita tangkap, kita kasih obat dan sebagainya. Pertama, dia biayanya udah terlanjur mahal karena banyak komplikasi. Yang kedua, ini tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang tadi yang kalau dia udah kena penyakit ini usia muda kan sayang karena sisa hidupnya akan dihabiskan dengan berobat. Nah, produktivitasnya pasti akan menurun kalau dia udah banyak cuci darah, dia pasti akan kehilangan kesempatan dan sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang harus dipikirkan, bukan semata-mata biaya ya, tapi produktivitas kesehatan. Iya, orang-orang potensi generasi penerus ini kan jadi kayak hilang gitu ya. Nah, inilah yang kenapa itu lebih mahal daripada 30 itu lebih triliun. mahal daripada 30 triliun. Nah, makanya itulah kita jadi pengen bergeser gitu. Jangan lagi mikirin hanya berobat. Jadi kayaknya dulu selalu kan ada persepsinya, wah alhamdulillah gue punya BPJS Kesehatan nggak pernah pakai gitu kan, soalnya masih muda nggak banyak penyakitnya. Dan itu tadi kecenderungan orang-orang muda ini lagi seneng-senengnya kerja, kurang gitu perhatian untuk kurang aware gitu. Dia pilih misalnya makanan yang praktis-praktis, yang cepat saji, terus seneng jajan-jajan gitu karena itu praktikal gitu. Tetapi sebetulnya ini kan mengancam nanti ke depan kalau mereka tidak aware terhadap promotif preventif. Jadi sekarang BPJS Kesehatan bukan cuman bicara soal dana tadi ya, dana yang memang besar gitu, tetapi memang merubah visi misinya masyarakat seluruhnya. Behaviornya masyarakat. Supaya hidup lebih sehat untuk dirinya sendiri karena kita investasi terbesar itu pada kesehatan pada orang-orangnya bukan pada pembiayaannya saja. Jadi itu kapan dong Bu baiknya kita kalau dari sisi BPJS Kesehatan tuh kita screening gitu? Nah, kalau di BPJS Kesehatan disarankan untuk melakukan screening sejak usia di atas 15 tahun, setidaknya 1 tahun sekali, dan dimulai dengan cara yang sederhana, mengisi saja screening riwayat kesehatan. Nanti kalau di situ ada macam-macam, bisa lewat aplikasi mobile JKN, ada di website kita juga ada. Kalaupun itu nggak sempat, biasanya di semua Vaskes mitra kami ada yang bisa membantu membuatkan atau mengisikan itu. Kemudian nanti setiap yang mengisi screening riwayat kesehatan nanti akan kita feedback. Dia punya risiko sedang, ringan, berat gitu. Kalau dia sedang dan berat, kita sarankan diperiksakan lebih lanjut dan nanti akan ada screening berikutnya. Apakah perlu laboratorium tambahan atau perlu pemeriksaan dokter spesialis, itu dijamin oleh JKN. Jadi bisa dia sampai screening pakai mobil JKN itu udah bisa pakai BPJS bisa Kesehatan. pakai BPJS Kesehatan sampai nanti screening berikutnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, BPJS nggak menjamin medical check up? Iya, kalau tanpa indikasi memang tidak dijamin. Tapi kalau teman-teman peserta JKN ini melakukan screening riwayat kesehatan, kemudian ada risikonya, maka pemeriksaan selanjutnya dijamin oleh BPJS. Berarti hasil screening yang dari mobil JKN itu bisa menjadi dasar kita untuk berobat selanjutnya. Iya, Bu, betul. ya? Jadi pemeriksaan laboratorium berikutnya apapun sampai pemeriksaan jantung ya dilakukan kalau kita punya risiko. Itu, jadi sebetulnya medical check up-nya dengan berdasarkan risikonya. Itu mencegah komplikasi. Betul. Karena memang mindset sekarang itu memang kita harus ubah ya, dari awalnya mindset itu berobat setelah sakit, kita ubah menjadi mencegah supaya jangan sampai sakit. Tadi bukan cuma masalah uangnya, karena di BPJS Kesehatan kalau udah sakit betul untuk pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tapi pikirkanlah kehilangan tadi produktivitas, waktu, biaya-biaya Masa untuk mau nunggu datang sampai ke sakit Vaskes. dulu ya Bu ya? Biaya datang ke Vaskesnya juga nggak dijamin oleh BPJS. Jadi itu banyak sekali. Iya, betul. Nah, kalau dari kacamata dokter sendiri nih tentang pencegahan ya dalam kesehatan sehari-hari ini biar kita mencegah supaya jangan sampai sakit, itu apa sih Dok yang harus kita cegah kayak dini ini, apa aja nih?
dari kacamata saya sebagai dokter gawat darurat. Nah, Ini nih. Bertarung dengan darah dan air mata gitu Waduh. setiap harinya. Luar biasa. Namanya juga gawat darurat kan. Jadi aku kedatangan pasien-pasien dengan kondisi yang berantakan sekali gitu. Memang ada kecelakaan juga di situ ya. Ada penyakit infeksi yang ganas juga di situ ada. Tapi juga ada serangan jantung dan stroke gitu. Dan kondisi-kondisi ini saya lihat sama semua. Saya kalau keluar yang lihat yang sehat ada 1000 keinginan dalam hidupnya. Tapi saya lihat dari semua pasien yang yang datang ke saya itu cuma satu keinginan, yaitu sembuh. Jadi orang sehat punya 1000 keinginan, orang sakit cuma punya satu keinginan, yaitu sembuh. Nah, itulah yang menjadikan makna buat hidup saya. Selain saya di rumah sakit, ya kesehatan maknanya justru dijaga karena itu maknanya luar biasa. Itu jadi pondasi utama kehidupan kita, kesehatan itu gitu. Tapi penyakit apa sih dok yang bisa kita cegah sejak dini dok? Banyak pasien-pasien yang datang kan gawat darurat. Pas saya tanya lagi ngobrol, sebenarnya udah ada gejalanya cukup lama dan dia cuek gitu. Oh, nah ini bahaya juga sih ya dok. tadi kan Bu Dirjong juga bilang kan dok, ternyata bahwa sekarang ada pergeseran penyakit itu dari usia muda ya. Iya, Dok. makin muda. Tapi yang dokter rasakan sendiri memang betul dok ya? Apakah memang banyak betul usia muda sekarang sudah terkena penyakit kronis? Dok? Jelas. Oh iya. Kan saya udah 10 tahun ya berarti. 10 tahun yang lalu kalau saya kedatangan pasien gagal ginjal atau serangan jantung, di kepala saya kan usia pensiun dan selalu gitu. Sekarang 40-an banyak, 30-an banyak. 30 dok. Gitu. Waduh, 30 loh. Ya kan berarti Muda banget. hanya dalam jangka waktu 10 tahun usianya turun 10 tahun rata-ratanya gitu. Ya kan dari 50-an ke 40-an itu kan turun 10 tahun ya. Hanya butuh waktu 10 tahun. Sekarang saya mau ajak ngebayangin teman-teman semua apa yang terjadi 10 tahun ke depan. Kalau kita nggak merubah apapun. Kan udah kelihatan polanya kan. Apa jangan-jangan kita biarin serangan jantung usia 20-an. Waduh. Gitu kan. Enggak. Bahaya Malah sekali ya. cuci darah itu termuda kalau saya ketemu itu udah umur 10 atau 11 tahun. Waduh, 10 tahun, Itu Bu. cuci darah. Untuk Iya, cuci ada darah, itu, loh. ada walaupun jarang tetapi sudah ada. Ada. Tapi kalau 10 tahun kayak gitu biasanya apa sih? Pola Bu, dok? makan, jadi dia minum manis terus kan. Iya. Kita gampang ya sekarang makanan-makanan cepat saji, Iya, iya, betul. jajan-jajan yang beredar itu gulanya tinggi sekali, Iya, iya, dan dia mungkin punya ya predisposing faktor mungkin Iya. keturunan atau Iya. apa gitu ya, Genetiknya, sehingga dengan pola yang seperti itu nggak Iya. terkendali itulah Risikonya banyak bisa, tuh. bisa. Memang dari 100% pasien saya yang cuci darah itu 30% karena gula darah tinggi, 30% karena tekanan darah tinggi, 40%-nya variasi ya, batu ginjal, autoimun, polikistik sama infeksi. Tapi kalau kita berhasil jagain dua itu aja, kita mengeliminir 60% kemungkinan gagal ginjal. Nah, itu paling penting tuh. Karena kalau gagal ginjal itu udah hanya bisa lewat cuci darah ya dok Iya, ya. dan itu Itu udah akan satu-satunya. terus menerus kan dia Terus-menerus. ketergantungan Long life ya, Bu, long ya. life. Dan mengganggu produktivitas kita pasti benar Jelas. kata Ibu. Tadi sudah sampaikan. Kalau tadi dokter Gia bilang kan kalau selama dokter menjadi dokter kan kalau kita lihat 10 tahun lalu mungkin adalah usia-usia yang sudah memang usia Biasa. untuk dia yang usia pensiun gitu Ya, kan terkena mungkin memang gagal karena ginjal, gitu kan. faktor usia tadi ada degeneratif. Gitu, Ya. Nah, kalau sekarang sudah bergeser ke Sudah anak-anak muda, bergeser. itu mempengaruhi juga nggak sih Bu sama biaya katastropik ya? Iya, Itu artinya- memang juga ada pergerakan perubahan dari setiap tahun sampai sekarang. Betul, makanya kan tadi kecenderungannya naik terus biayanya. Setiap tahun. Nah, iya setiap tahun dan pertumbuhannya cukup signifikan gitu pertumbuhan Oke. biayanya. Berapa Bu? boleh di-spill nggak Bu? Terakhirnya itu sekitar 30 triliun sudahan ya sekarang ini. Mungkin Wow. akan Mas meningkat kebayang lagi nggak di- 30 triliun itu kayak apa? Iya itu. Saya satu Bayangin miliar. aja pusing Kalau saya 1 dong. triliun itu kan 1.000 miliar. 1 miliar. 1.000 juta. Kalau 10 juta kan kelihatan. Iya, masih 1000 bisa. juta masih kebayang. Masih kebayang. Sekarang 1000 miliar. 1.000 miliar. Aduh. Wow. Dan Kali itu 30. 30.000 miliar. ya. Penuh kayaknya ruangannya. 30.000 miliar. Dan itu untuk Itu membiayai hanya Itu setiap tahun lagi. tahun untuk biaya katastrofik tahun ya. 2024 ya dok ya. Iya, Nanti 2025 Iya. kita belum tahu mungkin Kalau akan naik lagi. 2023 lebih tinggi atau lebih Naik rendah? terus, naik terus. 23 triliun. Jadi Tuh. Oh, berarti naik. memang setiap tahun dia naik ya. Prevalensinya Naik
naik terus. Dan sedihnya lagi ya, uang itu apakah buat dokternya jadi hidup sejahtera? Oh tentu tidak. Itu habis buat alat-alat Dan sebagainya. Ya. Karena memang biaya pelayanan kesehatan itu cukup tinggi ya dok ya, dan Mesin komponen teknologi. teknologinya. Jangan belum yang bikin Indonesia masih kebanyakan bikinan luar. Jadi itu mahal kita banget ya. patungan BPJS semuanya Betul. ke luar negeri. Sedih banget ya. Nah itulah yang maksud saya, selalu saya kalau ada kesempatan, saya selalu sampaikan pada siapapun ya bahwa dana jaminan sosial itu adalah milik kita bersama. Iya, harus kita Kan kita yang jagain. iuran nih gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau iuran ini tadi pemanfaatannya lebih banyak dipakai untuk orang yang sakit, artinya akan semakin besar beban kita yang sehat Iya, akan menggendong betul, orang yang betul. sakit ini. Iya. Terus Ya, kalau ini biayanya ini tidak terkendali, uangnya cepat habis. Ya. Kalau uangnya cepat habis gimana? Berarti ada orang-orang yang tidak kebagian tadi pendanaan atau berdampak pada kita harus naikin iuran. Kalau Ya. naikin iuran kan beban buat kita semua Iya, bersama. Kita kan sama-sama menanggung ini. Jadi artinya kalau kita bisa menggerakkan hidup sehat, pembiayaan ini bisa lebih efektif ya. Nah, itu kan Benar-benar kita untuk juga orang yang membutuhkan. iya betul-betul untuk orang yang hanya membutuhkan dan Iya. akhirnya kita juga tidak terbebani dengan harus naik terus naik iurannya iuran, karena ya. biaya pelayanan kesehatan yang naik terus itu tadi. Iya, Gitu. karena multiplier effect banget ya Bu ya. Jadi berawal dari kalau orang semakin banyak digunakan untuk karena dia sakit atau dia katastrofik, Iya, betul. otomatis porsi yang ada akan digunakan untuk itu. Iya, gitu. Berpengaruh juga nanti pada iuran juga karena otomatis kan pasti hal-hal akan menghabiskan kenaikan. Iya, menghabiskan betul. dana sehingga kalau dananya habis kita harus iuran lagi, Betul. naik lagi iurannya, Itu nanti kan dia. beban kita bersama Makin jadi Betul. naik. Ya, Dengan ya. kita Apalagi, gerakan promotif preventif itu nanti justru akan meningkatkan efektivitas ya Bu Ya, ya. ya. Pada akhirnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang Betul. bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Betul. Lagi Makanya kita setiap pengennya tahun nanti lebih banyak pendanaan itu pada upaya-upaya promotif Oke. preventif supaya kita bisa menjangkau lebih luas gitu loh orang-orang ini dan kita bisa mencegah itu. Tapi yang paling penting tadi bukan sekedar dana sih sebetulnya Bro Sis, tapi produktivitas Nah, kita masa betul, depan betul. bangsa Iya, ini penting orang-orang banget, ini Iya, yang iya. pengen kita jaga gitu Benar. sebetulnya Iya, lebih iya. ke situ. Iya, Apalagi untuk kita long mau- life-nya ini ya. Iya, Mau dapat mencapai bonus Indonesia emas Nah, itu, 2045 Indonesia emas itu loh. gimana kalau banyak orang yang tidak Iya, sehat kan setuju. gitu betul. Setuju. Kalau dari dokter Gia gimana dok? Mendengar ternyata 30 triliun dok. Iya, Biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan hanya untuk katastrofik ya, katastrofik. penyakit Iya, yang berbiaya tinggi gimana dok? Iya sedih banget padahal bisa dicegah gitu. Penyakit-penyakit itu bisa dicegah. Memang saya juga mengalami fase era sebelum ada BPJS. Dulu sampai ada buku yang terkenal banget juga Iya. orang miskin dilarang Dilarang sakit. Oh iya. Iya inget Sering dengar, banget saya itu sering dengar, ya. bestseller banget zaman dulu. Iya. Orang gagal ginjal harus jual rumah, Betul, jual aset betul. untuk Betul, pengobatan. Sekarang sejak ada BPJS nggak kedengeran lagi. Iya. Orang miskin justru dilarang bayar. Benar. Gitu. Jadi dari awal orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar ya dok. Namun karena ini uang patungan bersama, ya kita pengen sekali BPJS sukses. Iya, Kita nggak pengen BPJS judinya dananya kurang. Jadi harus kita jagain bersama. Betul. Ini jadi komitmen kita bersama. Betul, jadi itu. Jadi sebetulnya sudah berkontribusi sih betul ya. Nah ini kan betul, kita betul, pengennya menjaga terus ini supaya Iya. itu ke depannya. Oke, nah terus ini Bu, kalau mau nanya nih kita nih, banyak yang bertanya nih. Sebenarnya kalau program JKN sendiri, itu nanggung layanan apa aja sih Bu? Oke, jadi kita kalau di JKN itu kita bilangnya ada manfaat medis dan manfaat non medis. Kalau manfaat medis itu semua hal yang terkait dengan indikasi medis. Jadi baik itu mulai dari konsultasi, obat-obatan, alat kesehatan, tindakan, semuanya yang sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan klinis itu masuk dalam penjaminan JKN. Oke. Memang nanti akan ada seperti obat-obatan itu dijamin dengan Fornas karena kita pengen kualitasnya terjaga gitu ya. Kemudian ada nanti standar layanan klinis itu ada yang namanya PNPK, Clinical Pathway dan sebagainya untuk memastikan bahwa memang dia standar gitu. Karena kan kita pengen memberikan pelayanan yang bermutu ya. Iya. Jadi nggak mungkin sembarangan diberikan gitu, kita pengennya seperti itu. Jadi itu namanya manfaat medis. Nah, manfaat medis ini tidak tidak dipengaruhi oleh dia bayar iuran berapa gitu loh. Artinya biarpun dia bayar iurannya kelas 3 atau dia dibayari bahkan oleh pemerintah, kalau dia harus ibaratnya harus transplantasi organ sekalipun itu masih masuk dalam manfaat JKN. Jadi tidak dibatasi oleh kelasnya.
yang dibatasi kelasnya itu memang akomodasi. Jadi ada kelas 1, 2, 3. Itu pun kemarin ada pertanyaan memang dari masyarakat. Kalau saya ke rumah sakit terus saya peserta kelas 3 kelasnya penuh tuh gimana Bu? Karena nggak bisa naik kelas dan sebagainya. Nah sebetulnya secara peraturan perundangan di Perpres sudah disampaikan bahwa kalau kelasnya dia tuh penuh, dia dapat dititipkan di kelas di atasnya tanpa ada iur biaya, seharusnya gitu. Sehingga sebetulnya ini merupakan tanggung jawab dari Vaskes untuk memberikan sementara ya sampai nanti kelasnya Ada dia hak kelasnya tersedia tersedia. gitu. Jadi itu. Jadi manfaat non medisnya itu tadi akomodasi ruangan, memang betul tergantung kelasnya. Kemudian ada ambulans antar Vaskes. Jadi kalau ada rujukan Rujuk, itu cover itu ya, di Bu? dalam Masuk ya, Bu, Iya. ya. Jadi itu yang dijamin. Kemudian promotif preventif itu tadi ya mulai dari screening riwayat kesehatan sampai dengan screening lanjutannya, laboratoriumnya atau pemeriksaan lanjutan dokter itu dijamin juga oleh CKN. Jika memang itu masuk indikasi medis dijamin ya Bu ya itu Betul. semua. Oke. Nah kalau dari dokter sendiri dari sisi medis nih, screening layanan kesehatan tadi sudah disinggung sama Ibu kan ya. Iya. Nah screening layanan kesehatan apa aja yang pernah mungkin atau biasanya dokter lakukan lah selama di rumah sakit? Memang sedihnya itu kan pasien-pasien tuh kadang-kadang memaknai kesehatan dengan definisi yang berbeda dengan saya. Oke. Buat mereka kadang-kadang saya masih bisa nyetir kok Dok, masih sehat kok Dok. gitu. Benar Iya. Dok. Saya masih bisa kerja kok Dok, masih sehat kok Dok. Iya. Tapi pas diperiksa, Masya Allah, ternyata tensinya ngalahin PLN. PLN kan 220 ya, Sudah tinggi dia ya. 230. Nggak kerasa apa-apa, kan itu bahaya Oke. gitu. Oke. Nah screening kan berarti parameternya udah jelas. Tanda-tanda vital, terus laboratorium darah, terus fungsi ginjal nanti kelihatan kok kalau pakai lab gitu. Dan juga sebetulnya saya juga ingin berpesan pada teman-teman nih peserta JKN untuk tidak menunda masalah kesehatan. Kan kadang-kadang gini, Benar. dia rasanya agak meriang-meriang dikit ya udahlah nanti aja nanti. Tapi begitu malam hari gitu ya, dia terus panasnya gimana, dia berasa gimana, langsung maunya dia merasa itu udah darurat gitu. Tapi kan sebetulnya kalau dia dari sore dia merasakan itu udah langsung mencari pertolongan ya kan sih. sebetulnya nggak perlu jadi isu karena memang dalam kalau di rumah sakit itu gawat darurat itu kita ada namanya triasenya, definisinya. Apa tuh Bu Trias? Kriteria nanti dokter dia mungkin bisa menjelaskan. Jadi maksud saya tanda-tanda adalah vital semua. jangan menunggu dia merasa sudah terlalu puncak tapi sebetulnya ini bukan kegawatan tapi dia kan karena udah tengah malam gitu kan jadi akan semakin kecil kemungkinan dia mendapatkan penanganan di FKTP padahal kalau dia bisa segera dia cukup ditangani di FKTP sebetulnya gitu kalau kriterianya gawat darurat Kalau aku sih ketemu pasien seperti itu mereka kan kira ini nggak di cover BPJS ya Dok, ini di cover tapi di FKTP gitu. bukan Jadi bukan kedaruratan. aku nggak pernah bilang Iya. Pak Bu ini nggak di cover BPJS, nggak pernah aku bilang gitu. Aku selalu bilang Pak Bu ini di cover BPJS tapi di FKTP. Iya. Gitu. Dan berarti- untungnya di sekitar aku itu FKTP-nya ada yang 24 jam juga gitu aman ya. Nah, ini juga Semua mungkin 24 sekadar jam. informasi kami sedang berupaya untuk memperbanyak FKTP yang 24 jam 24 jam. berikut penunjangnya. Jadi dia ada laboratoriumnya Iya, juga, ada Kalau emang butuh UGD-nya. dirawat baru ke aku. Betul. Berarti artinya memang kalau kita berobat pakai BPJS Kesehatan itu ada alurnya Betul. sendiri ya Bu ya. Iya. Kita harus ke Betul. FKTP dulu. Pada kondisi tertentu kita harus ke FKTP. Kalau pada Klinik, kedaruratan puskesmas, dan tadi, Langsung. misalnya tadi kondisi yang mengancam nyawa, sesak nafas, penurunan kesadaran gitu serangan tadi, jantung, atau dan serangan lain-lain. jantung itu masuk tuh ke dalam kriteria. Yang butuh 90 menit Iya, harus dia ditangani, harus, gitu. dia harus ke gawat IGD, darurat. Nanti kalau dari jangan ragu ke IGD kalau gitu. Iya, kalau kayak gitu. Kalau dari kita berobat di FKTP itu nanti akan memungkinkan kan Bu untuk tetap Oh iya, tetap. Oke. Jadi memang sebetulnya sistem pelayanan kesehatan di JKN itu kita menganutnya namanya managed care. Jadi kalau managed care itu apa? asuransi swasta juga managed care. Betul. Jadi peserta JKN ini kita dalam tanda petik kita titipkan pada FKTP sebagai gatekeeper. Harapan kita dia tuh jadi kayak family dokternya gitu. Jadi tempat pertama peserta JKN kalau ada apa-apa tuh tempat pertamanya ke FKTP dulu gitu. Karena di sana nanti dokternya yang akan memeriksa apakah dia butuh butuh pemeriksaan lanjutan atau bagaimana gitu. Iya, di FKTP. Jadi di situ dulu. Nah, makanya di FKTP itu kita ada yang namanya kunjungan sehat. Artinya outreach. Jadi si FKTP memang kita serahi untuk
memaintain peserta di situ itu bagaimana supaya terjaga kesehatannya. Makanya proses edukasi promotif preventif itu banyaknya di FKTP. Kalau dia udah punya penyakit kronis itu kan ada prolanis. Iya. Itu juga dikelolanya di FKTP. Memang iya. karena tujuannya FKTP itu memelihara kesehatan pesertanya. Iya. Dan kemudian kalau memang perlu dirujuk nih ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit ditangani, ada yang namanya program rujuk balik gitu. Oke. Kenapa harus dirujuk balik? Karena kalau dia udah stabil, sudah terkendali, dia tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit, dia cukup datang ke Iya. FKTP-nya Oh, iya juga supaya sih, Bu. nanti dipelihara lagi oleh di FKTP. Cukup di FKTP Iya, dan aja kalau ya. misalnya nih ada pertanyaan juga, kenapa sih cuma dikasih waktu 3 bulan ya, 90 hari kan rujukan ke rumah sakit, kenapa harus balik? Nah, sebetulnya itu kita ingin meminta FKTP-nya melakukan assessment kembali. Oke. Maksudnya setelah 3 bulan dikembalikan ke dokter, dokter ini sebagai penjaga kesehatan tadi, gatekeeper, dia harus mikir, kalau pasiennya tidak terkendali, misalnya, kok udah 3 bulan dikirim, kok nggak ada perbaikan ya? Iya. Nah, itu kan dia harus cek, apakah pasien ini menjalankan perintah dokter dengan baik, cara minum obatnya udah bener apa belum? Kalau belum kan harus diedukasi nih oleh dokter Pola FKTP. makan, gaya hidup. Pola makan, gaya hidup. Itu nggak mungkin didapatkan di rumah sakit yang dokternya pasiennya banyak. Edukasi itu akan kurang. Nah, ini yang kita minta di FKTP yang antriannya nggak terlalu banyak, tolong ini diedukasi. Itu faktor pertama. Oke. Faktor kedua, kalau dia tidak terkendali terus, pertanyaannya adalah cocok nggak sama dokter itu. Oke. Kan ada kemungkinan dokter di FKTP mikir, ya saya kasih second opinion ya Bu, Iya. gimana kalau kita pindah dokter? Iya. Barangkali lebih cocok dokternya. Iya, benar. Kan itu. Jadi tujuannya kenapa 3 bulan harus balik dulu? Ya tolong dokter di FKTP sebagai penanggung jawab pasien ini melakukan assessment gitu loh. Udah benar, udah tepat apa belum gitu. Karena kita ada nih kasus, dia ini low back pain yang dia berbulan-bulan itu fisioterapi terus ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Ya saya minta kembalikan dulu ke FKTP. Setelah dia kembali ke FKTP, dokternya bilang gini, ini udah seperti ini Bu, coba kita second opinion. Second opinion ke dokter yang kedua, ternyata dia perlu operasi. Jadi kalau dia mau diterus-terusin fisioterapi itu not helping gitu. Tapi Karena ada karena perubahan iya ya, Bu, harus ya. harus mulai dioperasi, begitu habis dioperasi membaik. Nah, itulah sebetulnya peran gatekeeper. Oke. Ini dia sebagai koordinator of care gitu. Dia harus kemana? Kalau perlu dirujuk ya dirujuk, kalau perlu ke sana ya ke sana. Dokter apa yang harus ini dan seterusnya. Penting assessment di situ ya. Betul, Bu, ya. makanya kita pengennya percayakan gitu pada dokter umum Anda sebagai dokter keluarga, family Iya. dokter. Jadi Memang itu sebetulnya perannya dokter umum itu sangat luar biasa ya, Bu, di Iya, FKTP iya. dan ya, Bu, jangan ya, jangan gatekeeper-nya. menyepelekan ya dokter dia ini dokter Iya. dia juga dokter umum, bukan berarti dia nggak pinter loh. Dia itu ya memang Ada memang ada kompetensinya ya, kompetensinya dok, ya. walaupun Standar tidak mendalam kompetensinya. seperti Iya. spesialis. Nah, nanti kalau dia butuh pendalaman tentang penyakit itu ya dia Iya, pasti iya. kirim. Oh, Nah, ini yang mungkin masih mindset kita masih perlu diperbaiki Betul, gitu ya. betul. Jadi Karena banyak jangan- yang pikir kalau nggak ke spesialis belum berobat. Belum obat. Bu, tapi kayaknya belakangan ini lagi rame katanya rujukan mau dihapus. Iya. Benar nggak, Bu? iya. Jadi, Gimana itu, Bu? Saya tuh baca-baca di Twitter tuh, di TikTok juga, Bu. Ada yang bilang katanya sekarang itu rujukan mau dihapus, jadi orang bisa langsung aja tuh katanya ke rumah Oh sakit. gitu ya, sebetulnya bukan dihapus. Jadi gini, kalau dulu rujukan itu kan ada rumah sakit Berjenjang. berjenjangnya gini. Berjenjang. Dulu ada rumah sakit tipe C, tipe D, B, tipe B, A. A gitu. Nah waktu itu memang ada tingkatannya ya, tingkatan rumah sakit. Sekarang Nah kalau berbasis sekarang berbasis kompetensi. kompetensi. Jadi maksudnya begini, kalau ada penyakit X misalnya, Iya. itu bisa ditangani di rumah sakit manapun, maka dia bisa langsung Kebuka. tidak harus ke rumah sakit yang ini, yang tipe C dulu. Tapi misalnya tipe B juga ada, ya udah bisa aja cari yang terdekat. Karena nanti kompetensinya dimiliki oleh sana dan sana Oke. gitu. Tapi kalau nanti dia perlu rujukan yang sampai kompetensinya paripurna, ya hanya ada di rumah sakit tipe A, ya bisa juga langsung ke rumah sakit tipe langsung A. loncat. Jelas-jelas dulu Gitu. tipe C tuh nggak ada. Sekarang namanya Betul. Madya. Sekarang Madya paripurna, dasar Dasar, Madya Madya. paripurna. Oh, gitu. Jadi- sebetulnya berdasarkan kompetensi. Artinya Kompetensi. begini, ada rumah sakitnya mungkin rumah sakit Spesifik kecil, aja. tapi dia punya Spesifik ahlinya. ortopedi misalkan. Ahlinya tuh udah subspesialistik. Jadi dia ternyata walaupun rumah sakitnya kecil, dia bisa menangani subspesialistik. Tantangannya memang adalah FKTP atau klinik ini yang harus mampu menyalurkan dengan tepat gitu loh. Ini harusnya kemana, ini harusnya Ya kemana. kayak polisi lalu lintas jadinya. Betul, jadi harus benar. Karena kalau enggak, nanti kita numpuk semua. Nanti dia bilang, oh kayaknya nih yang paling
top rumah sakit tipe A aja deh, semua dikirim ke sana. Akhirnya terjadi penumpukan, Betul. pasiennya tidak terlayani. Ya, ya. Iya, Jadi jadi bukannya harusnya sembuh malah harus nunggu antrian yang terlalu panjang. jadi dengan gitu ya. rujukan berbasis kompetensi nanti kita akan lihat, tetap kita distribusi. Kalau Oke, dia baik. cukup ditangani di rumah sakit dasar, sudah di situ aja, nggak usah dikirim ke rumah sakit yang lebih tinggi. Kalau dia butuh layanannya madya, ya kita cari mana rumah sakit yang punya layanan madya, kirim ke sana. Nggak perlu semuanya harus ke paripurna kan gitu. Oke. Karena nanti akan terjadi penumpukan lagi. Itu tapi udah berlaku atau Oh belum. Oh, Ini baru sedang prosesnya disiapkan. masih panjang ini. Sedang beli Iya. dok Kalau dulu ya. dari dokter Persiapan dia rumah sendiri sakit. gimana dok Gimana? perspektifnya, Happy, pandangannya happy, tentang happy. akan Pasien- ada rujukan seperti itu? Happy pasien akan nggak usah akan motong satu jalur yang dia nggak usah harus lewatin, bisa langsung lebih cepat Iya tertangani. betul, sesuai dengan kebutuhannya, dari Kebutuhan, kompetensi iya, apa iya, yang iya. dibutuhkan nanti itu. Dan kabar gembira memang di Mobile JKN kita bisa milih FKTP mana yang paling kita serk gitu. Iya, Ya, ada bintangnya betul, juga betul, loh. betul. Dok ada bintangnya. Bisa Oh dokternya milih ya. bagus di Nah sana. gitu, nah terus itu dokternya bagus. Sayangnya dokter dia fasilitas- itu di rumah sakit. Coba kalau dokter dia itu di FKTP. Saya rasa Wah, nggak pasien ada sembuh yang mau ke rumah nggak sakit. ada yang mau ke rumah sakit. Nganti semua Semuanya- dokter Gia Saya semua. bawaannya ke FKTP aja nanti Bu, ya. Jadi dia Cukup ke FKTP saja. gimana kalau di cloning ya dok? Biar masuk Iya. biar Agak banyak. ngeri juga sih Bu kalau dokter Gia di FKTP nanti ibu-ibu hamil kayaknya pada Iya, Pada dokter Gia semua. bukan Ngantri diprobat, sampai kita keluar, dilulus ya. Bu berarti. biar ketularan gitu ya. Ketularan. Itu makanya saya sayang sendiri sekali. punya pengalaman jagain ibuku sendiri. Itu dari FKTP terus dirujuk ke syaraf rehab medik untuk syaraf kejepit di leher. Oke. Sama kayak tadi dokter cerita nggak sembuh fisioterapi, akhirnya dirujuklah ke Fatmawati waktu itu ya. Ternyata pas di MRI jepitan syarafnya begitu luar biasanya. Wow. Saya baru sadar ini mau di fisioterapi sepanjang apapun tidak akan memperbaiki. Tangannya kan terus sakit itu kan menjalar kayak disayat-sayat ya, jepitannya di Iya, leher. itu. Jadi- Langsung dijadwalkan operasinya cuma 3 jam lah. Sekarang bisa nyetir lagi, nggak ada sakit sekali. Dan full BPJS, jadi terima kasih. Andai harus bayar itu, aku udah tanya biayanya ya mirip-mirip mobil Innova Zenix. Waduh. Mahal sekali itu Jadi ya. saya hampir kehilangan satu mobil. Satu mobil ya bisa. Tapi kan untuk ini. ternyata tidak sulit ya kalau semua by prosedur dan Semua sebagainya. ikutin Semua aja, harus- ikutin aja. Jadi kembali lagi kayaknya ke mindset ya. Iya. Nah dokter sendiri kelihatan kalau tadi udah dibilang ibu jelaskan kan bahwa ternyata untuk yang kenapa harus rujuk balik sendiri itu kan karena supaya assessment supaya lebih lengkap supaya lebih Dan evaluasi ada fase evaluasi gitu. Kok abis fisioterapi nggak sembuh, ada Iya, evaluasinya ada apa apa? tuh MRI terus oh iya ini udah masuk indikasi operasi, Operasi dijadwalkan ternyata, operasi, iya. operasi selesai. Atau kita harus second opinion, mungkin ganti dokter kayak nggak cocok. Kan ada orang cocok bisa, juga possible, ya kan bisa possible, juga. gitu. Nah cuman memang ada fenomena yang menarik yang kemarin saya juga ketemu orang-orang ini gitu. Ternyata mereka itu senang ke rumah sakit karena ketemu teman-teman gitu. Nah, Jadi itu mereka tuh. membuatkan Oh, jadwal. ajang Iya, reuni di ya. Reuni, ajang reuni ya. Jadi ini berawal dari keluhan rumah sakitnya dok. Dia tuh bingung Bu Lili, ini pasien ini fisioterapi gonta-ganti jadwal terus. Dia nyocokin sama teman-temannya. Jadi pengen ketemu dulu. Itu juga inilah yang maksud saya. Paham, Kita paham. persepsi ini harus dipahami oleh peserta JKN. Memang betul ini uang-uang kita ya, kita iuran kan ya. Tetapi tadi kalau pemanfaatannya tidak sesuai, kita hanya akan menghabiskan uang yang sebetulnya ini bisa digunakan oleh Orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kalau cuma pengen ngumpul-ngumpul, saya bilang kemarin, Bu, kalau gitu ngumpul-ngumpul nanti Prolanis aja kita Ya. bikinin. Nah, kalau Prolanis itu memang tujuannya untuk Atau saya ngumpul-ngumpul punya sesama komunitas itu. Persadia. Nah, apa tuh Persadia. dong? Persatuan Diabetes. Iya, jadi Oke, memang jangan lupa Prolanis itu bukan program lanjut usia loh. iya. Banyak pasien yang ini bilang, ya, banyak yang Dok, ini." aku kan belum lanjut usia, bukan. Karena Prolanis Masih itu sih bukan peserta Prolanis loh dok. Prolanis, Daftar di udah Prolanis FKTP aja. dok. Prolanis aja saya. pengelolaan penyakit Penyakit kronis, kronis. bukan Oke. program lanjut usia. Iya, betul-betul. Tapi dokter sendiri Berarti kalau nggak ada batasan usia ya Iya, dok? bukan Ya. usianya gitu. Tapi dokter sendiri kalau misalnya nemu yang pasien salah kaprah gitu, langsung diedukasi atau gimana dok? Yang maunya misalnya langsung ke spesialis gimana? Iya, Ada nggak dokter iya, yang iya. tiba-tiba datang gitu? Ya, aku selalu bilang semua tindakan atau semua obat itu ada indikasi dan kontraindikasinya. Begitu pula perujukan ini. Nah, Ngerujuk itu semua ada parameternya untuk bisa dirujuk atau enggak, apa perlu atau enggak gitu.
Betul, Oke. betul. Jadi memang edukasi ini masih Iya. perlu sekali Benar ya, karena Bu, ya. mungkin masyarakat kita pertama memang tidak aware tentang asuransi ya. Kalau menurut saya perasuransian itu belum dipahami bahwa Penjaminan dia tentang penjaminan itu, ini ya, bahwa sebetulnya ini kan menjamin risiko terhadap Iya. financial hazard. Jadi Yes, bukan sekedar semata-mata semuanya mau dijamin, itu enggak. Makanya nanti peruntukannya itu harus jelas karena Iya, iya. ada risiko tadi finansial. Sebetulnya itu ya. Yang kedua Iya. adalah memang ada prosedur yang harus dilalui, bukan untuk mempersulit sebetulnya, Iya. tapi untuk mendistribusi supaya layanan apa yang bisa didapatkan cukup di FKTP, layanan apa yang di rumah sakit. Bisa bayangkan ya kalau semuanya orang mau ke rumah sakit. Ini kan terjadi antrian panjang. Ini yang suka terjadi. Bu Lili, ini kenapa ya? Saya mau daftar ke dokter ini tuh udah penuh, nggak bisa ini. Nah, makanya yang kita sayangkan adalah ada nih orang-orang yang memang butuh banget ya secara penyakitnya itu memang dia harusnya ke dokter itu. Nyangkut Nah, dengan nyangkut nggak antrian. bisa nggak bisa masuk karena ada orang-orang yang sebetulnya belum perlu ke sana, dia Iya. sudah menghabiskan antriannya. Jadi kan artinya kalau ini bisa ditangani tadi, kalau yang nggak harus ke spesialis, dia bisa ditangani di FKTP, maka orang-orang yang butuh spesialis itu bisa Iya. terlayani semua. Iya, iya. Nah, itulah gunanya mengatur distribusi ini. Dan penguatan FKTP, misalkan fasilitas, Betul. lab, terus Itu. fisioterapi mungkin. Iya, terus sudah juga mulai tuh. ada dok fisioterapi di makanya. FKTP sedang kita uji coba. Mengurangi antrian di rumah sakit kan. Betul. Jadi bukannya mempersulit, artinya kok ribet banget sih, cuman mau gitu. Tapi kita ingin mendistribusi sesuai dengan kompetensi layanan. Iya. Nah, Dan gitu. kenapa saya aktif di media sosial juga? Karena tuh saya ingin menanamkan bahwa benar sekarang operasi jantung canggih-canggih banget alatnya. alatnya. Operasi tulang punggung cuma pasti pada setuju sama saya bahwa mengobati itu mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, karena biaya emosional itu kadang-kadang lebih dahsyat gitu. Iya, benar. Bolak-balik ke rumah sakit itu tidak enak sama sekali. Betul. Nggak usah jauh-jauh ya dok. Saya aja nih kan harus cabut amandel aja nih. Iya, nyari waktu. Cabut, Dan amandelnya nyari dicabut. waktunya. Ya, amandelnya diambil. Padahal dari keberanian. Ada keberaniannya. Betul. Saya sih mendingan sembuh ya daripada amandel. Pernah amandel doang loh. Iya kan? Apa Makanya enak tadi gitu kalau ya. udah sakit kan cuma pengen sembuh. Iya, gitu. betul. Tapi pada saat kita sehat kita tuh lupa. Banyak keinginan, gitu. ya. Iya, lupa untuk menjaga. Kata pasien saya yang sakit ya, dok, kesehatan itu seperti mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Oh, baru terasa. Buat orang yang sakit penting. tuh lihat orang sehat tuh kayak punya mahkota Iya gitu. gitu, kok senang banget betul. Nah, makanya kita harus mulai nih ya dari Pencegahan. Nah, pencegahan penting. Pencegahan seperti apa sih Nah, itu dok yang paling simple, paling mudah bisa kita lakukan? Mungkin di circle paling terkecil adalah keluarga ya. Iya, Yang iya. paling kecil adalah keluarga. Apa sih dok, seperti apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau aku bayangin pakai tripod ini kamera kan ada 3 kaki nih. Kesehatan itu berdiri di 3 kaki. Kaki pertama itu nutrisi yang cukup. Berarti di keluarga kita harus dipenuhi nutrisi yang cukupnya. Yang ke satu lagi itu adalah istirahat yang cukup. 6-7 jam tidur dalam tuh harus dipastiin setiap harinya. Yang satu lagi olahraga yang cukup. Nah, ini nih yang terakhir Kalau ini 3 nih. kaki ini kuat, 3-tiganya berdiri kokoh, itu kesehatan keluarga. Nah, yang ngiket ini nih, yang ngiket 3 kaki ini adalah pemeriksaan rutin. Setiap bulannya Nutrisi atau cukup, setiap tahunnya gitu. istirahat cukup, olahraga yang cukup, dan pemeriksaan yang diikat sama rutin. pemeriksaan rutin. Oke. Kokoh banget, itu aja buat pencegahannya. Dan jadi ya tadi pemeriksaannya balik lagi, nanti bisa cek di FKTP. Jadi Nah, aku ini ajak teman-teman biar tidak lihat FKTP bukan sebagai tempat berobat, itu sebagai tempat kita menjaga kesehatan. betul. Tapi nanti. sebenarnya Base camp penjagaan. masyarakat Indonesia nih banyak yang punya mindset tadi kalau Mas Is bilang maunya berobatnya ke spesialis Iya, aja kan dok ya, maunya berobatnya ke spesialis aja, padahal kalau kita lihat tadi dari Bu Dirjam Polkes nyampaikan bahwa sebenarnya dokter umum di FKTP ini tuh benar-benar gatekeeper, itu fungsinya sangat luar biasa sekali. Nah, dokter Gia sendiri sebagai dokter umum sebenarnya sejauh mana sih dok kompetensi Iya, dokter saya umum itu? sangat Kok ya sampai tahu. masyarakat kayak nggak yakin banget, padahal dokter Gia aja nih Iya, dokter iya, umum loh, betul. segini handalnya. Dan saya sangat tahu kompetensi teman-teman dokter-dokter di FKTP jago-jago banget, jago-jago banget, asli jago-jago banget. Dan memang nilai-nilainya kan sekarang pada tinggi-tinggi semua, semuanya sudah lulus ujian kompetensi dokter Indonesia dengan nilai-nilai yang sangat tinggi. Jadi sangat Susah ya, berkompeten dok, ya, buat dok. ratusan diagnosis yang ada di Indonesia gitu. Iya, perlu betul. trust tadi ya. Ya, bahkan sebenarnya kalau mau ke spesialis
pasti pada bingung mau ke spesialis apa. Yang Nggak bisa tahu, menentukan siapa? Nah, ya dokter di dokter, FKTP ya. gitu. Betul. Aku mau ke spesialis apa ya? Dia kira-kira Tiba-tiba aku Kalau spesialis. pasien kan nggak tahu dia akhirnya dia keliling, ke sana salah. Loh, kok ibu berobatnya ke saya? Kata dokter spesialisnya. Karena spesialis selalu harusnya ke Mana? syaraf, malah ke THT karena Ini kuping ternyata betul. masalah Ternyata syarafnya gitu. masalahnya di ini. Iya kan? Iya. Harusnya kemana, dia malah kemana. Jadi malah ngabisin waktu kan. Bener. Mendingan ke FKTP, nanti ditentuin. Jadi lebih efektif dan efisien. Bu, ke spesialis itu ya. Itu yang nentuin. Bukan request ya dok. Iya. ya. Jadi bukan- Nanti dia self diagnose dia. Saya pusing nih mau ke dokter syaraf padahal pusingnya. Kan, pusingnya karena apa gitu. Apakah akhir bulan? Seringnya sih begitu sih dok. Seringnya sih begitu. Ini sebetulnya kita BPJS Kesehatan juga ingin menanggapi preferensi generasi yang terbaru. Kan pada konsultasi nih ke platform-platform itu kan. Nah, sebetulnya kita tuh ada di Mobile JK itu ada fitur telekonsultasi loh. Nah, dengan ini saya dokter paling di senang Bu, FKTP. manfaatin ini Bu. Betul. Saya selalu pengguna telekonsultasi karena saya paling males berobat ke Iya. luar. Kalau bisa berobat di rumah gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. dia merasa belum sempet, paling nggak nanya lah sama dokter, dok kalau saya begini-begini apa yang harus dilakukan. Nah nanti akan dibalaskan oleh dokternya. Oke. Jadi bisa mungkin mengatasi dulu di rumah. Nah kalau nanti sudah tidak bisa ya boleh kapan ke Berobat. dokter. Iya, Dan iya. itu fitur telekonsultasi itu sudah bisa FaceTime, sudah bisa kirim gambar. Jadi kalau yang sakit-sakit Luka, kulit gitu ya atau atau luka, luka. kirim fotonya, dok kalau kayak gini nih gimana nih udah urgent cepetan untuk kayak gini Nah, misalkan. bisa. Itu masuk ke dalam benefit BPJS Iya, Kesehatan. nggak Jadi bayar, nggak ada bayaran lagi, nggak ada nggak usah bayar biaya daripada lagi. ke Udah platform yang itu kan disediakan. bayar ya. Nah ini nggak bayar loh. Oke. Sudah ada tuh telekonsultasi Betul. loh. Nah terus ada juga vaskes yang begini, dia modelnya obat bisa dikirim. Jadi misalnya dia, oh itu kayak gitu ya, aku kirimin dulu aja obatnya gitu. Kan ada yang dengan radius 5 kilo dia free malahan. Iya, dan itu nilai tambah buat FKTP. Pasti orang-orang lain nyaranin FKTP itu aja. Iya, benar juga. Nah, Jadi itu. fiturnya udah disediakan. Ini mengkolaborasikan ya kompetensi dokter dengan teknologi ya Bu. Ya. Jadi supaya mempermudah gitu masyarakat di situ. Kemudian kita juga ada yang namanya rawat inap tingkat pertama. Nah, Jadi apa itu? ada beberapa FKTP yang terutama mungkin dia agak jauh dari rumah sakit itu dia menyelenggarakan rawat inap tingkat pertama. Jadi kalau kasus-kasus ringan kayak cuman diare atau demam-demam Ya, sedikit itu yang butuh infus cairan, iya infus ganti cairan aja dan Bisa. nggak terlalu ini dia bisa datang ke FKTP itu ya biasanya FKTP rawat inapnya ada UGD-nya juga jadi dia oke. bisa datang kapan saja terus dia bisa dirawat di RITP itu hanya paling 1-2 hari jadi nggak harus ke rumah sakit Nggak harus ke juga rumah sakit gitu. Karena udah ada fasilitas di sana untuk yang bisa dan seperti itu dijamin BPJS juga Dijamin. semua obatnya apanya gitu. Emang Jadi FKTP sekarang ini udah keren-keren ya. keren sekarang tuh sebetulnya. Ya. di banyak tempat di banyak kota sekarang itu FKTP itu bukanya sampai jam 21. Bener, Bu. Ada yang Kita waktu itu main 24 juga ke jam. FKTP yang Dia Mas Sis, mewah-mewah, ada yang Mewah-mewah. lift. Ada nah Iya. gitu dong. Saya masuk ke FKTP, saya bilang sama Mas Sis ke puskesmas waktu itu. Iya. Mas Sis, ini puskesmas atau rumah sakit? Iya, Karena Jakarta ada sudah lengkap masih gitu. keren-keren Keren. gitu banget. nyamannya gitu kan. Belum lagi Nah, itu. banyak program-program yang dikelola sama Cilandak, FKTP ini Kebayoran bagus Baru, banget ya, keren-keren. dok, ya. Makanya Keren yuk banget. kita ke FKTP saja gitu. Nah, gitu. Ada mungkin ya gerakan yuk kita ke Iya, FKTP iya. saja gitu. Nah, kalau dokter Gia kan ini kan sangat melekat juga dengan IGD ya. Iya, Dok, ya. darurat ya. Dokter awalnya ini melekat dengan dokter IGD, apalagi dengan buku-bukunya yang menceritakan kisah IGD, terus sekarang Iya. familiar dengan Iya. rahim copotnya. Nah, kalau di IGD itu sendiri sering nggak sih dok pasien datang ke IGD terus di IGD tuh dia request mau ke dokter spesialis Iya. gitu? Kayak jadi shortcut Kan gitu dok. kayak gitu, kayak shortcut gitu. Karena dia merasa ya Gak mau lah ditangani dokter. kamu dokter umum terus dia request lah di IGD. Saya bilang itu ada Pas dok kayak ketemu gitu. aku malah nggak mau ke spesialis. Itu makanya dok. Sudah kenal Maunya dok. pulang, maksudnya pulang. Sembuh, Gitu. Sembuh ya. Sebenarnya di gini tuh seru deh ya. Aku tuh kadang-kadang happy walaupun kayak katanya dokter dibayar murah ya gitu-gitu nggak ada yang lebih dari harga rupiahnya yaitu aku pernah ketemu pasien di mall. Oh ganteng keren terus salaman dokter masih ingat saya. Aduh aku lupa banget udah keren banget padahal itu loh dok yang waktu saya kecelakaan waktu aduh langsung inget ya ampun waktu itu kan kamu berantakan banget iya, gitu. gitu. Sekarang sembuh sehat itu happy banget itu lebih dari uang itu Iya, iya, mas iya. asli kayak
iya berhasil juga aku ya gitu. Seneng Berhasil gitu ya, nyelamatin Dok. gitu. Sekarang kamu udah sehat, happy banget gitu. Jadi malah dokter nggak ngalamin, minta ke spesialis itu enggak ternyata. malah happy. Sebetulnya Berarti Malah ke memang dokter. harus diperbanyak Bu, dokter umum Ya. seperti dokter Iya. dia Harus Bu. cloning gitu. sebetulnya tergantung tata kelola ya. Kalau misalnya si pasien itu segera ditangani apa Kan goalsnya dia sembuh. iya. Kan goalsnya Iya, pasien bukan sehat lagi. bukan siapa Kalau yang udah menangani. terjadi kan ngapain berkelanjutan berobatnya kan udah Betul. cukup. Iya. Kalau dimarahin pasien BPJS di IGD pernah nggak dok? Ah itu. Enggak lagi. Waduh. Happy Kayaknya aja. kalau lihat dokter malu marah juga. Sih kalau Iya. nanya ke dokter Enggak, gigi ada karena pasti udah yang aku jelasin. marah-marah. Aku kan selalu senyum, terus aku selalu jelasin. tanya gimana apa yang dirasa, apa keberatannya. Ternyata kalau didengarkan, dia nggak bakal marung didengerin kok. Oh, Orang iya. marah itu karena nggak Tidak didengerin. dengar. Iya, Gitu. betul. Yang penting didengerin. Akhirnya nadanya harus tinggi karena merasa tidak didengarkan. Dengarkan. Padahal sebetulnya bukan tidak mau mendengar barangkali ya hektiknya ruang Iya, itu kan betul. menyebabkan harus ke sana harus ke sini jadi mungkin itu. Betul. Dan aku selalu lihat matanya karena iya, di betul. dalam matanya itu ada sanubarinya, dia tusuk matanya, tetap matanya tusuk sanubarinya. Pelajaran yang bagus itu ya. Tetap mata tutup sanubari Iya. ya. Jadi mungkin ya itu tadi harus di cloning. Mungkin nanti dokter dia banyak memberikan apa namanya kayak pembekalan, mungkin sharing, Iya, buat teman-teman. sharing Ya, knowledge gitu. betul. Pada teman-teman. Iya. Perlu itu. Teman-teman dokter Dan umum kalau ya. ada gejala-gejala, ini buat masyarakat yang nonton ya, ada gejala-gejala yang memang nggak usah ragu, ayo ke IGD. Contoh, dok aku kok nyeri dada, terus menjalar lagi dok ke tangan kiri sampai susah digerakin. Terus aku keringet dingin dok. Ya udah itu jangan ragu, pakai FKTP dulu atau IGD, itu mah IGD gitu. Jadi ayo di searching, kalau kayak gitu-gitu mah udah periksa EKG itu bisa ke IGD atau ada singkatan segera ke RS itu Apa itu? Apa singkatannya, Dok? Stroke, gejala stroke. Jadi gimana? senyumnya tiba-tiba pas senyum kok jatuh satu gitu. Geraknya tiba-tiba angkat tangannya satu. Loh, itu tapi gak keangkat gitu. Loh, tapi dia kan masih sadar kan stroke gitu ya. Masih sadar stroke penyumbatan kan pasien Iya. tidak penurunan kesadaran, tapi nggak bisa digerakin. Loh, baru dia Itu sadar. langsung segera. Terus Sege itu gerak, senyum, gerak, terus Ranya? ran itu kayak kebas gitu. Jadi rasanya tuh kayak Rasanya. gone, Mati kayak hilang rasa mati gitu ya, rasa. Dok? Iya, mati Rasanya rasa. mati rasa. Segera? Segera ya udah ke RS. Segera ke RS. Segera Ayo ya, ke kalau ada RS. segera, ke RS. udah ini yang kayak gini-gini harus diviralkan. Iya, segera. Karena ada kondisi-kondisi emang dia harus segera langsung. Jadi Iya. nyeri dada menjalar ke tangan kiri, ke rahang, terus plus keringet dingin itu kemungkinan serangan jantung. Nah, boleh itu segera nanti ke RS. BPJS bikin konten-konten semacam ini. Boleh, Bagaimana mengenali kondisi apa yang harus Iya, segera ke ini, kondisi mana yang bisa ke Iya, FKTP Bu. gitu. Bisa. Dan kata kuncinya Bisanya. stroke itu kan selalu bilang mendadak. Dok, aku tuh nggak pernah sakit berat loh sebelumnya. Ya memang iya, namanya juga Iya. kata kunci itu mendadak. Mendadak. Serangan stroke sama jantung selalu mendadak. Selalu mendadak. Tapi faktor resikonya tidak pernah mendadak. Berarti selama ini kan nggak pernah periksa. Nah, Aku nggak pernah sakit berat selama ini. Pernah periksa nggak? Ya enggak sih. Dia dokter dari mana? Gitu. makanya perlu diajak tadi harus minimal setahun sekali screening. Periksa. Oh, screening penting. Kolesterolnya kan apa yang nyumbati pembuluh darah itu apa yang merusak pembuluh darah gitu. Oke. Berarti balik lagi benar tadi kalau kata dokter Cek. dia ya. Kalau dari di lingkungan keluarga terkecil kan ya dok tadi Iya. 3 itu ya dok ya. Seperti kaki Nutrisi, nutrisi. istirahat, olahraga, Iya. jangan lupa juga pemeriksaan Periksa. screening. Iya, Ini betul. pencegahan ini penting nih. Penting, Nah, jadi. bicara soal pencegahan tuh kita juga dengar Bu katanya salah satu untuk menjaga kesehatan itu ada namanya gerak 335 ya. Nah, itu. Ini nih, 335. ini lagi ramai Lagi juga nih ramai. gerak Gimana tuh dok 335 itu? 3 Parah, menit parah, jalan ceritain. cepat gitu dok. Coba. 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan lambat dan diulang 5 kali. 5 Itu benar kali. nggak Bu? Benar nggak Bu? Benar Bu. At Itu least at maksudnya least. at least Gerak cepat 5 tuh kali. jalannya Jadi cepet jalannya gitu. cepet-cepet, terus jalan lambat, terus 3 cepet menit. lagi. Turun lagi. Itu lebih efisien di waktunya. Iya. Tapi Itu itu bakar impactful. kalorinya, impactful buat jantung juga. Itu diperkenalkan awalnya oleh Ikatan Fisioterapis Indonesia. Jadi memang berdasarkan istilahnya apa ya, kondisi tubuh gitu. Jadi memang otot. seperti itu. Nah, oke, itu oke, oke. ternyata di banyak tempat itu ada dampaknya terhadap misalnya penurunan gula darah dan sebagainya. Memang masih terus diteliti tentang itu. Tapi kita boleh tuh mulai mencoba. Makanya gerakan 335 itu sudah kita adopsi di dalam program Prolanis kita. Namanya interval walking training. Ya. UWT.
Ya, nanti bolehlah kita coba. Oke. Nanti kalau perlu kan kita ada tuh ya kayaknya videonya yang Ada, 335. iya. Nah, teman-teman peserta JKN di Ikutan. luar sana ikut. Itu untuk semua kalangan ya Bu ya? Untuk semua kalangan. Tua muda bisa coba tuh Bisa. gerakan 335 biar sehat gitu ya. Nah, aku mau cerita tentang gula darah sekarang. Boleh? Boleh. Penting banget loh itu. Kapan terakhir cek gula darah? Farah? Oh, saya bulan lalu. Bagus. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah saya juga bagus. Saya 119, 112. Definisi bagus antara 80 sampai 120. Iya. Aku ambil tengah-tengahnya dia 100 biar gampang. Itu kan ada satuannya, miligram per desiliter. Sekarang aku rubah, miligram jadiin gram, desiliter jadi liter. Artinya dalam 1 liter darah kita hanya boleh ada gula 1 gram. Kita punya 5 liter darah, berarti hanya boleh ada gula 5 gram, bener gak? Pertanyaannya berapa gram gula yang kita masukkan setiap harinya? Aduh, gimana ya dok? Minum kopi kayaknya harus manis. Betul, ya. Nah, ada pasienku nanya, dok aku hajar terus minuman gula, kok gula darah saya bagus. Nah, aku tanya balik, organ mana di tubuhmu yang paling kerja keras? Ada sebuah organ yang bentuknya mirip daun yang letaknya di bawah lambung kita, namanya pankreas. Dia ngapain? Menghasilkan insulin. Insulin ngapain? Nangkepin gula-gula darah berlebih untuk segera keluar dari dalam darah. Pas ditangkepin sama insulin, dia bagiin ke siapa pertama kali? Ke organ namanya otot. Oke. Otot, kamu mau nggak gula? Kata otot, enggak, aku lagi rebahan aja seharian lagi nonton drama Korea season 6 gitu. Sama beracin. Iya, racin. Akhirnya kan harus segera keluar. Otot udah nolak. Kasih ke otak. Otak, kamu mau gula? Enggak, aku lagi nggak mikir. Nah lo, kan bingung. Akhirnya sama insulin ditaruh di tempat yang tidak ada kuotanya, yaitu di bawah kulit. Jadilah lemak. Alamak. Oh, bencana sebenarnya. Makanya insulin Pasti disebutnya kalau dapat lah. Kayaknya itu. Kayaknya itu. Paham sekarang saya. julukan Paham. insulin adalah fat storing hormone, hormon yang numpuk-numpukin lemak. Gitu. Dan si Jadi gula pankreas darahnya tetap. itu Jadi selama pankreas kita masih cinta sama kita, masih mau kerja keras buat kita, kita Betul. tidak akan kena diabetes, kita hanya akan menggemuk. Gitu. Tapi kan pankreas ini ada masanya Iya, kita dia nggak pernah capek. tahu Iya. kapan dia ngambeknya. Capek gitu ya. Coba kita bayangin, kita jadi pankreas ya, kan 1 gula buat satu insulin dia harus produksi. 1000 gula, dia 1000 insulin. Terjadi berbulan-bulan bertahun. Kamu nggak cinta sama aku, kata pankreas. Akhirnya dia bikin insulin asal-asalan atau akhirnya resisten insulin. Akhirnya gula darah kita naik. Oh, Gitu. baik sampai dia mogok kerja ya. Bahaya kalau dia mogok kerja ya. Berarti sehari cuma boleh 5 Bukan. gram. Atau gimana dong? Bertahannya 5 gram. Cuma pankreas kita juga nggak selemah itu. Iya. Angka dari WHO sebenarnya masih aman kalau sehari 50 gram dia nggak akan ngambek. Asalkan. 50 gram per day Iya, maksimal. Oke. Nah, masalahnya kita kadang lebih dari 50 gram. Oh iya sih, kenyataannya sih begitu sih. Nasi putih 1 porsi itu berapa? Lumayan gulanya kan? berapa? Oh, Iya sih. Oh, berarti berjalan nasi putih ya? Ya nanti harus Sama aja dong. harus dihitung lah. Maksudnya kira-kira nanti berapa ya? Iya. Walaupun nggak saklek banget ya, tapi Minimal dari minuman. lebih baik. Minuman kan ada tulisan Iya. di belakang itu. Jadi Oh, iya. jangan cuma lihat harga kalau kemarin Lihat ini ya, komposisi Lihat ya. komposisi gram gulanya. Betul. Nah, percaya nggak Mas, aku pernah 100 kilo. Aku tuh pernah gemuk banget, nggak bisa dikancing jas itu. Oh, Nah, aku udah Sadarnya? jadi dokter. Memang butuh trigger dulu, aku pikir nurunin berat badan itu cuma 50% jaga makanan, 50% olahraga. Ternyata salah. Jaga makanan cuma 20%, olahraga cuma 20%, 60%-nya niat dan keikhlasan menjalankan si 40% itu. Kumpulin niatnya susah itu. Iya, Dok. Bener sih dok. Dan aku dapetin niat dan kekuatan itu setelah dapet pasien di IGD umurnya sama kayak aku, kacamataan juga, waktu itu aku minus 6 ya, kacamataan juga, berat badan 100 kilo juga, tanggal lahirnya sama 31 Agustus. Oke, Ini mirroring berikutnya gitu ya, saya dok, ya? atau gimana? Waduh, jangan sampai ya. Oke. Dan itu lah mulai. Akhirnya setelah Harus itu itu, ya. nggak bisa nih, nggak bener. Udah langsung akhirnya. padahal itu paling susah Gitu. itu mengobati niat itu karena dia di dalam. Iya, Nggak bisa. harus dapat nggak- triggernya, Mas. Iya, itu penting tuh. 60% Mas dapat ternyata. triggernya. Berarti 50% jaga makan, 50% olahraga ya dok ya? Aku pikir gitu kan, nggak tahu ini kan 60% nama itu. Itu Idealnya yang begitu sih, ya. Dok. Kenyataannya nama itunya lebih banyak ya. Itu saya Gitu, dapatkan, Dok. akhirnya mulai turun terus dari 100 sekarang 72-an, berarti turun 28 kilo. Dalam rentan waktu 6 bulan, jadi seminggu Wow, sekilo 6 sebenarnya. bulan. Berarti saya kalau bisa kurus, dokter kayak seganteng dokter kayak saya. beda-beda mas, beda mas. Bisa jadi ya. Padahal lebih tua aku loh, Mas. Oh iya, betul. Ah, betul juga nih.
Coba. Jangan ketawa kan dah. Mas lahiran tahun berapa? Ya, angka 9, angka 90. Bener, tuan dia. Iya. Tuan dia. Aku loh milenial awal. Oh, gitu. Iya, iya. Kenapa dokter, Bang? Kita seumuran. Kalau Mbak Farah saya tahu. Kita seumuran. Oke, betul. Sama sih, saya juga mulai triggernya turun. Saya turun 13 kilo. Tuh, keren. Karena waktu check up. Nah, inilah gara-gara screening. Medical check itu up jadi screening. trigger kan. Terus saya check up kan, maksudnya setelah Itu goalsnya ada ngisi screening riwayat kesehatan. Pertama kali kita mengadakan screening itu kan tahun 2021 ya. Nah itu kita melakukan screening ternyata berisiko. Terus kita lanjutkan kan pemeriksaan laboratorium. Memang HbA1c saya masih waktu itu 5,7. Masih oke. Ya tapi kan sudah pre-diabetes. Ya. Nah disitulah baru kepingin. Waktu itu yang paling menyentuh saya memang kebetulan dokternya ngomong gini, dia perempuan. Ibu sudah mantu udah satu. Nah kan ibu pengen mantu anak-anak yang lain, pengen nungguin cucu-cucu kan gitu. Dengan keadaan sehat kan, pengen yang gendong-gendong tuh kan kuat. Iya. Nah pikirkanlah Ya, anak satu ke depan tuh. Yang trigger ya, Bu, ya? Iya pengennya Jadi ada kan, pengennya reason. ibu pengen Reason. sehat kan gitu. Makanya sekarang walaupun katanya pre-diabetik, tolong kita treatment aja ya Bu. Nanti ada beberapa Ya. hal itu. Pertama kali adalah menurunkan dulu berat badan Bu gitu. Jadi ya, karena kan aku pikir Iya, buat perlu teman-teman motivasi ya. teman-teman itu how itu nggak penting, cara itu nggak penting, tapi why-nya yang penting, kenapanya itu. Kalau why-nya udah dapet, how-nya jadi gampang. Pasien yang tiba-tiba punya why-nya, misalkan aku mau ke wisudanya cucuku, wow itu lebih itu powerful. jadi Motivasi. motivasi yang kuat. Saya kira betul itu karena itu motivasi terbesar saya. Iya. Oh iya pengen nungguin anak cucu ya udah sehat kan Bu ya. Pengen gitu. gendong-gendong dalam kondisi sehat. Oh iya bener juga gitu. Ikut wisudanya. Dan balik lagi benar kalau kata tadi Bu Lili bilang kan, ini sebenarnya nggak hanya sekedar uangnya kan Ibu, Betul. tapi adalah bagaimana produktif kita kalau kita Kualitas sakit. hidup kita. Makanya Nah, kualitas hidup, produktivitas, Benar. keberlanjutan ke anak cucu ya, kayak gitu-gitu Dan lah ya. itulah jangan sampai nunggu sakit. Nah, kita perlu upaya untuk promotif preventif Betul, ya Bu betul, ya. Jadi Nah, ketemu akunya di acara-acara aja, jangan di Acaranya, gawat jangan darurat di dan cuci rumah darah. sakit. Amit-amit ya, amit kita Ya, kayak gini aja ya, Dok ya. Rumah sakit ya Dok Nah, ya. kalau berarti sekarang tuh kita bisa melihat ya bahwa ternyata BPJS Kesehatan itu dari mulai kuratif, rehabilitatif, utamanya promotif preventif itu sangat betul. support. Berarti tadi bisa di-recap nggak Bu? Promotif preventif apa yang support BPJS Kesehatan itu apa aja sih Bu sebenarnya tadi Oke, sebanyak? jadi BPJS Kesehatan itu dalam promotif preventif kita ada yang namanya kalau di public health itu 3 levels of prevention, 3 tahapan pencegahan. Nah, namanya pertama pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah untuk orang-orang yang belum sakit. Nah, itulah pesannya kami dengan FKTP tadi punya kegiatan edukasi, kita promosi bikin-bikin konten nih brosur sama ini juga sangat bagus Aku itu siap konten-konten. ikutan bantu. Nah, itu edukasi untuk yang belum sakit. Yang kedua juga pencegahan primer adalah screening riwayat kesehatan. screening. Minimal 1 tahun sekali untuk yang berusia di atas 15 tahun. Oke. Cukup mengisi itu cuma sebentar aja, begitu itu nanti. Nah, pencegahan kedua adalah pencegahan sekunder itu kalau tadi sudah berisiko, maka tindakan selanjutnya adalah screening penapisan namanya. Screening penapisan itulah kalau dia sudah punya riwayat risiko ini, dia harus datang ke dokter, setidaknya dokter FKTP untuk dia menanya ini apa tindakan selanjutnya. Nanti kita periksa lab kah atau kita periksakan ke dokter spesialis kah? Ini namanya pencegahan sekunder. Jadi menegakkan diagnosis. Kalau dia udah berisiko, dia harus kita pastikan diagnosisnya positif atau enggak. Kalau enggak berarti dia balik lagi ke pencegahan primer tadi. Kalau dia positif, berarti dia ke pencegahan berikutnya. Pencegahan tersier itu adalah untuk orang yang sudah sakit, dicegah jangan sampai ada komplikasi. Nah, jadi kalau dia udah positif, ternyata menderita, kita langsung lakukan pengobatan, tindak lanjut di rumah sakit. Periksakan ke dokter spesialis, kita kasih setiap 3 bulan sekali. Kalau dia sudah baik, bisa kembali ke dokter FKTP. Kemudian tadi untuk memudahkan, mungkin kalau dia belum bisa balik ke FKTP, setidaknya dia ada program iterasi. Jadi kalau misalnya dokter yang saya tuju tuh penuh terus Bu jadwalnya, ya udah minta resepnya itu iterasi. Jadi dia bisa ngambil obat saja selama 3 bulan berturut-turut, nanti baru periksa ke dokternya 3 bulan sekali. Jadi bisa direncanakan lebih jauh sehingga
bisa dapat jadwalnya dokter itu. Oke. Nah, ini kan semua menjaga supaya jangan sampai ada dia itu tidak continue obatnya gitu. Dan kemudian di pencegahan tersier juga ada yang namanya program Prolanis tadi. Bisa dikelola di FKTP, dia akan dapat tiap bulan dia dikumpulkan itu dapat edukasi dari dokter, dapat dia olahraga bareng, dia dapat pemeriksaan laboratorium, bisa dilakukan cukup di FKTP. Jadi sebetulnya FKTP ini mendekatkan layanan daripada dia jauh-jauh ke rumah sakit bisa. Nah, 3 level of prevention ini dijamin oleh JKN. Gitu. Ada 3 level prevention loh. Iya, Dan semua itu peran FKTP sangat luar biasa di sini. Betul. Juga dengan dokter spesialis tadi untuk penapisan sekunder bisa ke Penting dokter sekali di spesialis situ. bisa. Iya. Tapi ya Jajaran seperlunya. FKTP ya. Itu dia FKTP. Ternyata Iya, itu betul. dia masyarakat nih jangan sebelah mata sama FKTP. Makanya Iya. tadi yuk kita Fungsi. ke FKTP saja yuk. Yuk kita ke FKTP saja. Oke, nah kalau dokter Gia sendiri gimana dok? Hal simple apa aja dok? Iya. Ya buat teman-teman yang nonton juga sekedar tahu, sungguh tidak ada manfaatnya, tapi tahu dan mengimplementasikan, ya makanya kita tidak akan ketemu di rumah sakit, kita ketemunya di acara-acara saja. Jadi Simpel nanti sekali ya. dokter dia siap jumpa fans, tapi Nanti ya untuk yang meet and greet sehat-sehat. buku deh. Nah, mending lanjut kita buku tunggu ya. Daripada di bukunya, IGD. dokter. Ya, betul, Gimana betul, di betul. IGD Tahu atau di- cerita IGD-nya nggak usah langsung baca buku aja. Betul. atau baca buku IG tentang IGD dokter Gia, Garda supaya kita Detakda. takut jangan sampai kita ke IGD, jangan sampai kita ke ruang AD betul. ya, dok, ya. Gini ya, Oh gini loh Nanti ternyata kita support IGD. lah ya meet and greet-nya dokter Gia. Oh, siap. Kita support oleh BPJS Kesehatan. Nanti kita sambil sama-sama mungkin sambil menonton meet and greet itu, ayo udah pada screening belum? penting banget itu. Sehingga nanti bisa Dan ditindaklanjuti sekalian. gitu ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, Betul, jelas betul. itu. Oke. Betul. Terima kasih seru loh dokter banget. Gia. Terima kasih banget Mas, thank you, Bara luar biasa. Ibu juga makasih banget Ibu sudah Dirjen meluangkan Polkes, waktunya. dokter Gia sudah meluangkan waktunya. Iya. Hari ini kita ngobrolin banyak Iya. tentang Banyak hal. preventif. Promotif preventif. Intinya kita harus menjaga kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya, Yes. Bro. Iya, itu betul. statement dari zaman SD deh kayaknya. Iya. Pelajaran zaman SD pasti ada. Lebih baik mencegah daripada Dan mengobati. semakin berasa saat kita Iya. usia sekarang. kan? Iya, makin berasa. sebelum closing aku ada pesan nih buat Boleh. peserta JKN. Silakan, Bu. Pertama buat teman-teman peserta JKN, pastikan statusnya aktif. Itu dulu nomor 1. Kalau kita membayar iuran atau peserta mandiri, jangan lupa bayar iuran Rutin. sebelum tanggal 10 ya. Nah. Rutin, jangan sampai nanti Mending auto debit. terlupakan. Ya bagus lagi auto debit. Yang kedua, kalau Anda bukan membayar mandiri, misalnya dibayarin perusahaan atau ada Pastiin. pembayaran pemerintah, jangan lupa cek status kesehatan setiap bulan setidaknya di awal bulan, sehingga tidak ada terjadi pada saat dibutuhkan terus statusnya nggak aktif gitu. Terus yang berikutnya adalah jaga kesehatan. Tadi dokter Gia udah bilang, walaupun semuanya dijamin BPJS Kesehatan, tetapi kita akan lebih senang kalau kita itu hidup sehat, lebih produktif, dan sayangi keluargamu, karena kalau kita sakit, keluarga kita yang repot dan kita kehilangan waktu-waktu berharga bersama keluarga. Yang terakhir, harapan saya dukung terus BPJS Kesehatan dengan bijak menggunakan JKN Anda, dan jangan lupa terakhir adalah screening riwayat kesehatan untuk mencegah tadi lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Dokter Gia, dokter Oh, Gia, dokter ada Gia. pesan untuk peserta BPJS Kesehatan? Tadi udah. Oh, udah. Itu. Udah cukup ya. Simpel aja kalau jangan ketemu dokter Gia di rumah sakit ya. Pokoknya pesan dokter Gia, jangan ketemu saya di rumah sakit. Ketemu Iya. lagi jumpa pers. Seru Oke, banget ini. makasih kasih. Ibu Lili, Thank Direktur you. Jenderal Pelayanan Kesehatan BPJS Semuanya. Kesehatan. Terima kasih dokter Gia. Kalau gitu sekarang saya sama Masis mau screening kesehatan dulu. Yeah. Terima kasih. Itulah teman-teman podcast kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan see you next time. Yeah.